Di hari ini, hari Jumat 25 April 2025, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini dengan tema Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Siap untuk Selamat. Di kesempatan hari ini tentunya Jumat 25 April 2025 bersama saya Esi dan juga rekan infanteri. Nah, pendengar, kami juga saat ini sudah tersambung ya via Zoom dengan narasumber kami. Ada Bapak Henry Effendi SE, merupakan Ketua Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan juga bencana alam ya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Henry. Ya, selamat pagi Pak Henry. Ya, kami masih mencoba tentunya ya pendengar untuk melakukan komunikasi via Zoom bersama dengan narasumber kami, Bapak Henry Effendi SE. Ini merupakan Ketua Tim Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan juga Bencana Alam ya, di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kami coba kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Pak Henry. Iya, baik, kami terus mencoba tentunya untuk melakukan komunikasi dengan Pak Henry ya, yang nanti akan berbincang di seputar Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Siap untuk Selamat. Dan pastinya untuk Anda pendengar, kami juga menantikan peran serta Anda yang ingin bergabung. Silahkan bisa melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Datanglah, nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga, agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal, bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupmu indah. Datanglah, nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal, bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan
Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Bertemani siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk. Saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Kita pasti pernah mendengar istilah tanggap darurat bencana. Nah, lalu apa artinya? Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, serta pemeliharaan prasarana dan sarana. Kemudian ada juga masa tanggap bencana darurat. Ya, masa tanggap bencana darurat adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro
Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya terus menemani pendengar ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, seperti yang kami informasikan melalui Dialog Palembang pagi ini, kami mengajak Anda untuk berbincang seputar Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Siap untuk Selamat. Saat ini kami juga sudah tersambung bersama Bapak Henry Effendi SE. Ini merupakan Katim Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan juga Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Tentunya untuk pendengar di pagi hari ini kita akan berbincang tema yang dihadirkan ini mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Siap untuk Selamat. Nah, tentunya dalam persiapan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada 26 April ya 2025, mungkin ada hal-hal yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu menyambut datangnya Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Pak Henry, boleh disampaikan apa saja? Pagi. Iya, selamat pagi juga tentunya. Iya, tapi ini agak feedback ya Pak Henry ya. Ya. Oke, mungkin media lain, device lainnya, ada Zoom mungkin di off kan suaranya ya Pak Henry ya, supaya lebih jelas ya, supaya nggak feedback suaranya. Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Gimana sekarang, sudah terdengar lebih jelas suara kami Pak Henry? Sudah ya. Baik, ini penerimaan di sini di RRI justru ya yang agak feedback jadinya ya. Baik, kita masih mencoba hubungan komunikasi untuk topik yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Ini mengenai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Siap untuk Selamat. Tentunya di kesempatan hari ini dalam Palembang, Dialog Palembang pagi ini tentunya ya. Dan kita akan mencoba kembali Pak Henry tentunya ya, untuk siap, Bu. Ya, Bu. kembali berbincang, ini mencari sound yang enak tentunya ya, supaya nyaman terdengar di telinga pendengar juga. Gimana kalau sekarang udah clear ya Pak Henry? Clear ya. Clear ya. Baik Pak Henry, ini terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang diperingati setiap 26 April ya Pak Henry. Ada persiapan apa yang sudah dilakukan teman-teman di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tentunya untuk menyambut
hari Kota Bu, kami Bu, Dinas Sosial Kota Dinas Palembang Bu. Sosial Kota Palembang ya. Mungkin ada hal-hal yang sudah dipersiapkan dalam menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini, Pak Henry. Kami sudah menyiapkan buffer stok apabila ada bencana di kantor kami 5 KK. Kalau ada bencana tinggal meluncur Bu. Baik. Selain itu mungkin ada kolaborasi dari Dinas Sosial Kota dengan instansi lain dalam hal tentunya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ya terhadap bencana apa saja nih, Pak Henry? Kami berkoordinasi dengan lurah atau camat minta data-data apa daripada ada bencana. Mhm. Minta data-data itu aja sama lurah sama atau camat. Oke. Baik. Nah, ini kalau yang terdata ada daerah-daerah rawan mungkin Pak Henry yang bisa diinformasikan ke pendengar kita? Kalau daerah rawan, mungkin daerah seberang Bu. Di mana persisnya Pak Daerah Henry? Seberang Ulu. Yang sering terjadi daerah Seberang Ulu Bu. Lokasi detailnya kalau boleh tahu di mana? SU2 kemarin itu Bu. Oke. SU2 gitu ya? Ya, Seberang Ulu 2 sampai Seberang Ulu Ulu 1. 2 dan Seberang Ulu 1. Apa langkah-langkah yang diambil dari Dinas Sosial Kota Palembang tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana ini, Pak Henry? Edukasi. Yang biasanya diberikan gitu ya kepada masyarakat supaya masyarakat juga aware nih. Mungkin BPBD Bu, nanti kalau kami kan 1 sampai 10 KK aja Bu. Kalau 11 sampai 20 itu provinsi. 21 sampai lebihnya Kementerian Sosial Bu, kewenangannya Bu. Oke, mungkin yang selama ini dilakukan teman-teman di Dinas Sosial Kota gitu ya, untuk masyarakat bagaimana secara umum seperti itu memberikan informasi mengenai bencana yang mungkin akan terjadi seperti itu, Mas Henry. Oh, mitigasi itu Bu. Kemarin Dinas Sosial 2 tahunnya sudah untuk yang bahaya kebakaran yang narasumbernya dari PLN Bu. Oke. Baik. Nah, ini dalam hal menangani bantuan sosial seperti itu ya yang diberikan bagi korban bencana, untuk Dinas Sosial sendiri dari tadi apa yang sudah didapatkan data-data yang sudah dihimpun ya dari teman-teman di Ya, dinas. itu dari di Kelurahan Kecamatan. Betul. Untuk memastikan agar tepat sasaran seperti apa nih Pak Henry prosesnya? Kami minta data kami ngasih bantuan. Misalnya 1 KK atau 2 KK kami kasih buffer stok. Makanan siap saji, kasur, selimut, terpal, itu aja Bu kami Bu. Oke. Nah, ini terkait dengan kecanggihan teknologi saat ini ya, Pak Henry. Ya. Bagaimana Dinas Sosial memanfaatkan tentunya teknologi informasi dalam penyebaran informasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat atau dalam menghimpun data tadi, ada inovasi teknologi apa yang sudah digunakan dari Dinas Sosial Kota Palembang? Kalau kami ini kan media online, biasanya kalau data dari online juga Bu. Misalnya ada kebakaran kemarin itu terakhir di Bukit Sangkal ini tanggal 22. Tanggal 22 kami kasih bantuan. Oke. Baik. Ini dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ya Pak Henry ya, terkait partisipasi masyarakat juga dalam memberikan bantuan sejauh ini gitu ya, yang dihimpun juga mungkin dari masyarakat. Kalau misalnya terjadi bencana seperti apa sih peran serta dari masyarakat? Sangat membantu Bu, masyarakat. Kalau ada kawan-kawan mau kasih misalnya baju untuk orang korban bencana Bu. Ada kawan-kawan mau nyumbang gitu Bu.
teknisnya seperti apa nih Pak Henry? Mungkin bisa diinformasikan juga tentunya ke masyarakat gitu ya. Kalau biasanya gitu ada bencana nih, masyarakat ingin membantu. Kalau kemarin tuh ada kawan, ada yang pensiunan dinas sosial kemarin mau ngasih Mm-mm. baju untuk korban bencana, Bu. Untuk sementara intern kami dulu, Bu. Oh, untuk internal terlebih dahulu gitu ya. Iya, Bu. Ya. Mhm. Jadi untuk masyarakat kalau misalnya ada terkait bencana gitu ya, yang Ya. ingin membantu memberikan donasi seperti itu, Mm-mm. ada layanan khususkah di Dinas Sosial Kota Palembang atau seperti apa nih? Kalau lainnya belum ada. Mungkin ada kewenangannya karena ada kewenangannya, Bu. Mhm. Mungkin BPBD Kota Palembang kan baru dibentuk. Mungkin mereka, Bu. BPBD Kota Palembang. Oke, baik, ini terkait juga tentunya dengan Hari Kesiapsiagaan Nasional ya, Siap untuk Selamat, tema yang dihadirkan Siap untuk Selamat. Nah, ini teman-teman dari Dinas Sosial Kota Palembang memberikan tentu untuk masyarakat juga gitu ya, kewaspadaan seperti apa nih agar tentunya bisa sesuai juga dengan apa yang ingin dilakukan gitu ya dalam setiap menghadapi bencana. Terkait tema juga nih, mungkin ada hal-hal khusus yang mesti dilakukan masyarakat nih Pak Henry. Kalau itu belum, Bu. Kan. Baik, nah ini dalam perayaan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini gitu ya, Pak Henry, dari teman-teman di Dinas Sosial Kota Palembang tentu banyak hal yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sedikit evaluasi dari setiap peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini, ada yang dilakukan yang terus bisa dievaluasi sampai dengan saat ini seperti apa nih Pak? Ada program-program yang berkelanjutan seperti itu yang dilakukan? Kami ini belum mengadakan bakti sosial mungkin, Bu. Baik. Ya biasanya kalau untuk kegiatan bakti sosial itu ada durasinya kah seperti itu Pak Henry? Setiap tahun diadakan. Setiap tahun. Biasanya kalau kami untuk masyarakat menanam pohon, gitu, Bu. Setiap tahun yang pasti diadakan seperti itu ya Pak Diadakan, iya. Henry ya. Baik, ini ada WA dari pendengar ya Pak Henry. Siapa tuh? Ini dari atensi dari pendengar, karena kita juga gimana, memberikan kesempatan untuk pendengar berpartisipasi. Ada Pak Surya di Morenim ya. Pagi Bapak Dinas Sosial, ya tidak cuma berupa sembako, tapi mungkin ada bentuk lain seperti apa sih bantuan. Nah ini untuk bantuan ditanyakan Pak Henry ya, mengenai bantuan yang diberikan Dinas Sosial mungkin seperti apa nih? Kalau dinas sosial kasih buffer stok, Bu. Kalau yang mungkin ada kawan-kawan dari PU itu mungkin material apa itu, Bu. Mungkin ada kawan-kawan dari Basnas. Oke. Kalau kriterianya nih Pak Henry, kriteria mungkin dari masyarakat ya yang biasanya mendapatkan bantuan-bantuan ini seperti apa nih? Boleh disampaikan? Bantuan-bantuan dari masyarakat. Kriterianya? Iya, sembako misalnya seperti itu. Kami makanan siap saji, Bu, itu, Bu. Makanan siap saji ya? Iya. Oke. Biasanya berapa banyak tuh yang diberikan Pak Henry? Tergantung kakaknya, Bu. Baik. Kalau satu kakak kasih berapa itu? 10
40 paket apa itu? 40 paket makan siap saji, Bu. Ya, dalam waktu dekat gitu ya, mungkin ada program yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Palembang sendiri yang akan dilakukan. Boleh Kalau diinformasikan? belum kami sampai kena pimpinan dulu kalau itu, Bu. Baik. Ya, jadi ini juga kita teruskan. Ada Ibu Santi juga ikut bergabung via WA ya, Pak Henry. Ada pengurangan anggaran dari pemerintah, apakah bantuan dari Dinas Sosial ini terdampak juga? Terus bagaimana menalanginya? Mungkinkah Dinas Sosial menggalang bantuan dari pihak luar? Nah, ini seputar efisiensi kali bahasanya ya, Pak Henry ya. Efisiensi, ya. Ini di Dinas Sosial seperti apa kondisinya, Pak? Kondisinya efisiensi juga, Bu, kami, Bu. Efisiensi juga ya. Nah, ini Ya. untuk bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat ini seperti apa menalanginya gitu ya bahasanya, untuk mengambil pos-pos yang mana gitu ya. Kalau yang itu, Bu, kami tetap yang Bapak stok itu ada barang dari Kemensos. Sesuai dengan yang diberikan seperti itu ya, Pak Henry. Sesuai yang diberikan, Bu. Ya, Bu. Ya. Baik. Nah, mungkin ada di kawan-kawan di BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Iya. Karena kewenangannya lebih besar, Bu. Oke, dari Dinas Sosial sendiri untuk menggalang bantuan dari pihak luar itu? Kalau belum ada kita, Bu. Belum ada ya. Iya, Bu. Oke. Ya, baik Pak Henry, tentunya tetap bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga saat ini masih menantikan hubungan komunikasi juga nih dengan narasumber lainnya di acara Dialog Palembang pagi ini. Seyogyanya ini kita juga akan bersama dengan narasumber kami, ada dari BPBD Sumatera Selatan ya, ada Pak Sudirman. Tapi saat ini kami juga masih terus menghubungi Pak Sudirman untuk juga bisa ikutan berdialog dalam Dialog Palembang pagi ini tentunya. Baik pendengar, kami juga masih menantikan atensi dari Anda yang ingin ikut bergabung ya. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Nah, gampang no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan. Oh, begitu, Dang. Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari. Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana le itu? Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm
Alam Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus hadir ya menemani pendengar masih dalam dialog Palembang pagi ini. Dan kami masih bersama dengan Bapak Henry Effendi SE, ini merupakan Katim Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial dan juga Bencana Alam, yang saat ini sudah tersambung tentunya via telepon ya. Dan Pak Henry, ya siap Bu, masih ya Bu. bersama kami tentunya ya di dialog Ya, Bu. Palembang Ya, Bu. pagi ini. Baik Pak Henry, ini terkait dengan tentunya tema yang kami hadirkan juga, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ya. Temanya siap untuk Ya. selamat ini. Ada himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, silahkan Pak. Bawah. Pesan-pesan yang boleh diberikan tentunya untuk pendengar kita, Pak Henry. Ya, silakan Pak Henry, ada tambahan informasi penting lain yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Ya Pak Henry, masih tersambung tentunya ya. Silakan Pak, ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita? Ya, Pak Henry? Ya Bu, ini. Iya, ada terakhir ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Pak. Terkait juga mungkin dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ya, dari Dinas Sosial Kota Palembang. Silakan. Halo, ya Bu. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, silakan Pak. Baik. Oke. Ya, sepertinya agak ini ya. Baik Pak Henry, bisa mendengar suara kami tentunya ya. Ya Pak Henry. Ya, baik. Ini tentunya pendengar kami masih terus hadir ya, menemani Anda dalam dialog Palembang pagi ini. Kita berbincang seputar Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, siap untuk selamat. Dan kita akan dengarkan beberapa komentar dari masyarakat terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana berikut ini. Selamat pagi, saya Fajri dari Pelaju. Semangat gotong royong, kerelawanan, dan solidaritas sosial merupakan kekuatan khas bangsa ini yang perlu terus dirawat dan dimaksimalkan. Kesiapsiagaan bencana akan lebih kuat jika seluruh elemen, pemerintah, lembaga, komunitas, hingga individu terlibat aktif dalam pelatihan, simulasi, dan aksi nyata di lapangan. Kedermawanan dalam bentuk tenaga, waktu, dan sumber daya harus digerakkan sejak sebelum bencana terjadi, bukan hanya saat darurat berlangsung. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Jasmine dari Palangratu. Penting untuk memiliki indikator yang jelas dan terukur dalam menilai sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Evaluasi rutin terhadap program dan kapasitas kesiapsiagaan di tingkat pusat maupun daerah
harus dilakukan secara terbuka. Transparansi ini memberi ruang refleksi dan kolaborasi lintas pihak untuk meningkatkan kesiapan secara terus-menerus, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya tanggap, tetapi juga tangguh terhadap setiap potensi bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Jasmine dari Talang Ratu. Penting untuk memiliki indikator yang jelas dan terukur dalam menilai sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Evaluasi rutin terhadap program dan kapasitas kesiapsiagaan di tingkat pusat maupun daerah harus dilakukan secara terbuka. Transparansi ini memberi ruang refleksi dan kolaborasi lintas pihak untuk meningkatkan kesiapan secara terus-menerus, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya tanggap, tetapi juga tangguh terhadap setiap potensi bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. .4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Baik, kami mencoba kembali hubungan komunikasi dengan Pak Henry Effendi SE, ini Katim Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam Dinas Sosial Kota Palembang. Pak Henry. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, masih bersama kami ya. Pak Henry, yang terakhir Ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, Pak Henry. Boleh. Silakan, Pak. Hati-hati menggunakan listrik dan gas. Supaya gas, listrik dan gas itu meledak. Karena Kota Palembang terjadi kebakaran bersumber dari listrik dan kompor gas. Itu, Bu. Baik. Terima kasih yang pasti untuk waktunya Pak Henry sudah berbincang bersama kami ya. Ya, Bu. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Henry Effendi SE, ini merupakan Katim Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam Dinas Sosial Kota Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Nah, gampang no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan. Oh, begitu, Dang? Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari. Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana le itu? Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus hadir ya, menemani pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, masih dalam Dialog Palembang pagi ini. Nah, pendengar, kami juga masih terus ya melakukan komunikasi untuk menghubungi tentunya narasumber kami, Pak Sudirman SKM MSI, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, yang akan berbincang pastinya seputar Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, siap untuk selamat. Mungkin Anda punya komentar, ada yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional,
boleh ya, bisa melalui WA dikirimkan atau juga bisa langsung hubungi kami di line telepon 0711369977. Punah, kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami cendrawasih menuntut. Berikan kami kebebasan di rumah negeri kami sendiri. Biarkan Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas. RRI Radio Tanggap Bencana. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran, gagasan, atau perilaku yang bijak, sehingga kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh para anggota masyarakat. Dalam perspektif kearifan budaya lokal, satwa oleh masyarakat tradisional diamati sebagai fenomena alam yang kemudian jadi petunjuk tanda-tanda datangnya bencana. Pendekatan kesadaran siaga bencana alam akan menghindari korban yang banyak, menjadikan bencana alam dihadapi dengan kesiapsiagaan dengan kearifan lokal daerah tersebut. RRI Radio Tanggap Bencana. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda ya. Masih dalam dialog Palembang pagi ini tentunya. Baik pendengar, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan rekan Adit ya. Ini terkait kesiapan menghadapi bencana bersama dengan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Oku Selatan, Heri Pramono. BPBD Oku Selatan menyikapi di mana memang peningkatan musim penghujan ini terjadi nih, khususnya di Oku Selatan mungkin. Dan dari catatan kita bahwasannya memang Oku Selatan ini menjadi salah satu wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan yang berpotensi terjadinya banjir dan longsor. Nah Pak Heri, kalau boleh tahu nih seperti apa nih kesiapan kita menghadapi musim penghujan dengan kondisi hujan dengan intensitas besar ini seperti apa Pak Heri? Baik, terima kasih saudara pendengar RRI Palembang. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku Selatan. Saat ini alhamdulillah untuk cuaca di Kota Muara II hujan dengan intensitas sedang. Dan kesiapan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Selatan saat ini selalu memantau posko-posko yang mana saat ini kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata yang ada di seputaran Danau Ranau, kemudian berkomunikasi juga dengan pihak-pihak kecamatan yang ada di 19 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan. Nah, seperti apa Pak Heri kalau kita melihat dari flashback ke belakang kemarin di akhir tahun bahkan mungkin di awal-awal tahun, seperti apa kondisi yang terjadi saat terjadi musim hujan atau mungkin ada dampak-dampak seperti banjir Pak? Baik, kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, untuk di tahun 2025, nah kalau di tahun 2024 kemarin itu kami menerima satu laporan orang tenggelam di Danau Ranau, kemudian longsor dan banjir itu di seputaran Kecamatan Warku Ranau.
harapan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku Selatan, khususnya wilayah Oku Selatan, untuk masyarakat tetap waspada, dikarenakan saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak BMKG Palembang. Memang betul untuk wilayah Kabupaten Oku Selatan merupakan daerah yang hujan mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Lalu seperti apa Pak Eri? Kalau kita melihat kan ini kalau hujan sendiri berkaitan dengan aliran sungai atau mungkin kondisi sungai. Banyak sekali warga mungkin di Oku Selatan yang tinggal di bantaran sungai atau pinggiran sungai. Nah, seperti apa nih Pak Eri? Agar tidak nantinya saat terjadi hujan maksud kami dengan intensitas tinggi menimbulkan banjir dan luapan air tidak menimbulkan banjir bandang. Nah, seperti apa kita mengantisipasi sedini mungkin agar tidak menimbulkan korban jiwa khususnya bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai Pak Eri? Baik, terkait dengan banjir yang sering kita alami seperti tanggal 5 Juli 2023, kemudian tanggal 22 Mei 2024, saat ini kami bekerja sama dengan pihak kelurahan yang mana dalam hal ini seluruh bantaran kali yang ada di Sungai Komering itu kami selalu memantau, dan saat ini tim kami dari Pusdalop BPBD Oku Selatan pun sering mengeluarkan semacam himbauan melalui akun media Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kami juga berkoordinasi dengan masyarakat dan tak lupa dengan pihak TNI, kepolisian yang merupakan mitra kami dalam penanggulangan berbagai macam bencana yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Nah, kalau kita melihat Pak Eri untuk kultur, kalau tadi kita berbicara mengenai masalah bagaimana aliran sungai timbulnya banjir bandang. Nah, kalau untuk dataran tinggi yang menimbulkan dengan tanah longsor ini seperti apa Pak Eri di Oku Selatan? Kalau untuk dataran tinggi saat ini kami belum bisa memastikan dikarenakan cuaca ini kan belum merata. Belum merata dalam artian untuk wilayah kecamatan yang kami pantau ini daerah Danau Ranau, Kisam Raya, dalam hal ini Morado Kisam Tinggi, dan Kisam Belir. Memang ada di beberapa kecamatan seperti Mekakau, itu kemarin ada satu orang yang diduga hanyut akibat memancing, dikarenakan pada saat itu Sungai Selabung dalam keadaan pasang mendadak. Pada saat mereka mau nyebrang, salah satu dari rekan yang memancing ini tertimpa ranting pohon yang kebetulan mengalami patah, dan jenazah sudah ditemukan lebih kurang 5 jam kemudian yang ada di Kecamatan Mekakau Ilir. Baik Pak Eri, terima kasih sudah bergabung RRI Palembang. Kita berharap tentunya apapun yang dilakukan BPBD dapat berjalan dengan baik dan optimal, dan saya harapkan saat terjadi bencana baik longsor maupun bencana lainnya ini dapat segera tertanggulangi dan juga tidak menimbulkan korban. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum, selamat sore. Sama-sama Mas. Sukses selalu Pak Eri. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya, pendengar, dengan demikian hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam Dialog Palembang pagi ini ya, yang kami hadirkan untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 25 April 2025. Terima kasih, dan selanjutnya Anda akan kami temani dalam program Halo RRI. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.